Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam memberikan argumen tentang pentingnya kitab sezaman, Kiai Haji Imaduddin menggunakan referensi dari kitab karya Syekh Muhammad Mahdi Sayyid Hasan Al-Khurasani. Sohihun Nasab, atau nasab yang sahih, adalah nasab yang telah tetap menurut para ahli nasab, dengan kesaksian dan diterima oleh referensi-referensi nasab, kitab-kitab nasab. Maka kemudian ditulis oleh para guru-guru nasab atau semua ulama yang masyhur dengan takwa, warok dan amanah. Maka nasab itu tetap dengan ijma. Muqaddimah Al-Muntaqilah Al-Talibiyah, Muhammad Mahdi Sayyid Hasan Al-Khurasani, halaman 26. Menurut Kiai Imad, nasab yang sahih tidak bisa hanya dengan secarik syahadah ahli nasab, tetapi ia juga harus diterima dalam Al-Masadirun Nasabiyah, atau referensi-referensi nasab. Apa yang dimaksud referensi nasab? Ya tentu kitab-kitab nasab. Seperti syahadah yang diberikan Syekh Mahdi Rohai tentang nasab Ba'alawi, ia menyatakan nasabnya Ubaid sahih sebagai anak Ahmad. Tetapi ketika dirujuk di kitab-kitab nasab terpercaya, ternyata Ahmad tidak punya anak bernama Ubaid. Ya syahadah dari Syekh Mahdi ini otomatis tertolak. Kiai Imad juga mengutip pendapat Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Sungguh jauh, tidak perlu, jika kabar tentang sejarah atau nasab, harus dari jalan riwayat lisan secara berantai dari pendahulu terus ke atas. Yang demikian itu tidak diperlukan, kecuali dalam meriwayatkan hadis Nabi. Adapun kejadian sejarah normal maka ia tidak memerlukan sedetail itu, ia hanya dicukupkan dengan adanya sejarawan yang mencatat dalam kitab-kitab mereka. Muqaddimah Al-Baha, Hadramaut, halaman 12. Menurut Kiai Imad, Al-Habsyi dalam ibarah itu mengatakan, bahwa sejarah termasuk di dalamnya nasab tidak harus seketat hadis. Di mana dalam hadis harus berantai satu perawi dengan perawi sebelumnya. Dan harus diteliti dalam kitab-kitab rijal, tarikh dan tobakot keadaan setiap perawinya. Apakah ia memang pernah bertemu dengan gurunya? Apakah ia bukan pendusta dan sebagainya? Ilmu nasab tidak perlu seketat itu. Ia hanya memerlukan bukti tulisan ahli sejarah sezaman atau yang mendekatinya dalam kitab-kitab mereka. Jika ditulis kitab sezaman, tidak mesti kita teliti, apakah penulisnya mendapatkan informasi itu dari seorang yang terpercaya atau tidak. Cukup adanya kitab sezaman atau yang mendekatinya, maka nasab itu terpercaya. Jika suatu susunan nama-nama nasab tidak tercatat di zamannya atau yang mendekatinya, lalu berdasar apa kita percaya bahwa nama yang disebut hidup di abad 4 itu memang betul-betul fakta ada di abad itu? Jangan-jangan ia hanya fiktif belaka. Untuk pernyataan ini kita perlu memperjelas, bahwa Kiai Imad setuju bahwa nasab yang sahih adalah nasab yang diterima dalam referensi-referensi nasab, artinya yang menjadi referensi adalah kitab-kitab nasab. Yang kemudian ditulis oleh para guru-guru nasab atau semua ulama yang masyhur dengan takwa, warok dan amanah. Dalam ibarat yang ditulis Kiai Imad tersebut tidak dijelaskan secara syarih, harus diterima oleh kitab nasab sezaman. Ibarat tersebut malah menguatkan kesyahihan nasab Ba'alawi, karena nasab tersebut telah disyahihkan oleh kitab-kitab nasab dan ditulis oleh guru-guru nasab, atau semua ulama yang masyhur dengan takwa, wara dan amanah. Berikut ini adalah para ulama nasab yang telah mengitsbat nasab Ba'alawi. 1. Imam Bahaudin Al-Janadi, Muhammad bin Yusuf Al-Yamani, wafat 730-an Hijriah. Beliau tokoh muktamad perihal nasab, menyebut dalam kitab, Al-Suluk fi Tobakotil Ulama wal Muluk, Juz 2 halaman 135-136. 2. Imam Ibnu Toba, Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim, wafat 478 Hijriah, dalam kitab, Abnawel Imam fi Miswas Syam, halaman 167. 3. Imam Ibnu Inabah Jamaluddin Ahmad bin Ali bin Husain Al-Hasani Asyi As-Syahir, wafat 820 Hijriah, dalam kitab, Umdatut Tholib fi Ansabi Abi Talib, halaman 225. 4. Sayyid Muhammad Al-Kazim, Ibnu Abil Futuh bin Sulaiman Al-Yamani Al-Musawi, wafat 880 Hijriah, dalam kitab An-Nafa Al-Anbariyah. 5. Imam Al-Amidi An-Najfi, Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Al-Husaini An-Nasabah, wafat 927 Hijriah,
dalam kitab Al-Musyajjarul Kasyaf halaman 52, dalam manuskripnya, sebagaimana dituturkan oleh Hamzah Al-Qattani dalam As-Sumus Zu'af. 6. Imam Murtado Az-Zabidi, Muhammad bin Muhammad Al-Husaini, pensyarah Ihya Ulumuddin, wafat 1205 Hijriah, dalam tahqiqannya atas Al-Musyajjar tersebut. 7. Imam Syamsuddin Al-Sahawi, Abul Khair Muhammad bin Abdurrahman, wafat 902 Hijriah, menyebut dalam kitab Ad-Du'ulami, Juz 5 halaman 59. Dan masih banyak lagi ulama lainnya seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 974 Hijriah, Ibn Syadskam, 1080 an Hijriah, Sirojuddin Ar-Rifai, wafat 885 Hijriah, Al-Muhibbi, wafat 1111 Hijriah, Abu Alamah Al-Muayyadi, wafat 1044 Hijriah, Muhammad Zabaroh, wafat 1381 Hijriah, Murtado Az-Zabidi, 1205 Hijriah, Abu Salim Al-Ayashi, wafat 1090 Hijriah, Al-Ahdal, wafat 903 Hijriah, Ibnu Al-Muhib Al-Tobari, Abul Fadl Al-Murodi, wafat 1206 Hijriah, Abdu Bawazir Yahya Hamiduddin An-Nabha, wafat 1350 Hijriah, Abdu Al-Ghazi, wafat abad 13 an, Abdul Hafidz Al-Fasi, 1383 Hijriah, Ibnu Hasan, dan yang lain yang telah bersaksi, bahwasanya nasab dan hubungan mereka kepada baginda Nabi Muhammad itu sahih. Bahkan menurut penelitian Rumail Abbas, Niqobah Hijaz, melalui Ibrahim bin Mansur, tidak meragukan kabilah Ba'alawi. Bahkan ia mengatakan, Ba'alawi terlalu sulit untuk diibtal karena kemasyurannya di Hijaz, Yaman, dan Oman. Tasamuk yang susah untuk dirontokkan. Niqobah Jordania, Turki, Mesir, Iran, dan Irak pun tidak meragukan Ba'alawi sebagai asyraf. Negara yang terakhir disebut, yaitu Irak, jauh lebih keren karena Diwan Al-Sadah Al-Uraidi masih berdiri di Najaf sampai sekarang. Niqobah ini mencatat kabilah-kabilah yang menjadi keturunan Imam Ali Al-Uraidi, Ibnu Ja'far Al-Shodiq, memiliki musyajjar yang mencatat Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad Al-Muhajir sebagai sosok historis, dan menyebut Ba'alawi sebagai Abnaul Am, atau putra-putri paman kami. Mengenai syahadah Syekh Mahdi Rohai tentang nasab Ba'alawi, menurut Kiai Imad, ketika dirujuk di kitab-kitab nasab terpercaya ternyata Ahmad tidak punya anak bernama Ubaid, sehingga syahadah dari Syekh Mahdi ini otomatis tertolak. Menjadi pertanyaan, kitab-kitab nasab terpercaya yang dimaksud Kiai Imad itu kitab apa dan karangan siapa? Apakah kitab-kitab nasab dan para nasabah yang telah kami jelaskan tadi bukan kitab-kitab nasab terpercaya? Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, Kiai Imad ini siapa kok berani membatalkan nasab Ba'alawi yang sudah diisbat oleh para ulama nasab bahkan nakabah-nakabah internasional, hingga Diwan Al-Sadah Al-Uraidi saja mengakui kesyahihan nasab Ba'alawi. Kiai Imad itu bukan ulama nasab tapi berlaku seolah-olah lebih alim dari para ulama nasab dunia. Aneh memang. Berikut kami sertakan hasil wawancara dengan Ustadz Wafi terkait kitab sezaman yang selalu menjadi tuntutan Kiai Imad. Terkait polemik nasab yang ramai diperbincangkan, apakah benar Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah? Mengenai polemik nasab yang sedang menjadi perbincangan di media sosial dan lain sebagainya, bahwa nasab Ba'alawi jika dikatakan inkitok atau nasab batil, itu tidak benar. Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa adalah benar-benar dzurriyyah Rasulullah. Karena kalau kita melihat kitab-kitab yang membahas tentang ilmu nasab, para ulama memiliki beberapa cara untuk menetapkan sebuah nasab. Kalau yang dijelaskan Sayyid Mahdi Ar-Rajai dalam kitabnya Al-Muqibun min Ali Abi Tholib, cara untuk menetapkan sebuah nasab itu ada 4. Salah satunya adalah, harus melihat tulisan, kitab ulama ahli nasab yang dapat dipercaya. Maka dari itu, ketika ada suatu nasab ditetapkan oleh salah satu ulama ahli nasab dalam kitabnya, maka itu sudah cukup untuk membuktikan keabsahan nasab tersebut. Seperti permasalahan nasab Ba'alawi saat ini, Sayyid Murtado Az-Zabidi, beliau adalah salah satu ulama ahli nasab, menulis di dalam kitabnya, bahwa Sayyid Ubaidillah ini benar-benar putra dari Ahmad bin Isa. Terpenuhinya satu saja dari 4 cara yang telah ditetapkan ulama, sudah cukup membuktikan bahwa nasab Ba'alawi sambung kepada Rasulullah, karena cara penetapan nasab ini menggunakan lafaz turuk, jamak dari lafaz torik. Sehingga satu saja terpenuhi maka suatu nasab bisa diterima. Beda halnya kalau syarat, jika satu saja tidak terpenuhi maka yang lain gugur. Lantas,
Apakah benar untuk menetapkan keberadaan Sayyid Ubaidillah harus dengan adanya kitab yang sezaman atau yang mendekatinya? Setelah saya teliti, sebenarnya pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan bid'ah. Maksud bid'ah di sini adalah tidak pernah ada pernyataan seperti ini dari kalangan ulama muhakkikun, ataupun dari ulama nasab yang kita sebut dengan nasabah. Contohnya seperti Tahzibul Ansab karangan Imam Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far al-Ubaidili, Al-Majdi fil Ansab karangan Imam Umari, Sirul Silsilatil Alawiyah karangan Al-Bukhari, Al-Syajarah Al-Mubarakoh yang diklaim sebagai karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam kitab-kitab di atas tidak ada pernyataan bahwa untuk menetapkan keberadaan seorang Habib atau zuriyah Nabi harus adanya kitab sezaman atau yang mendekatinya. Sampai sekarang pun para ulama nasabah tidak ada yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi terputus. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Sayyid Murtado Az-Zabidi, Al-Hafiz Abu Bakar As-Sakron dan lain sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa pernyataan harus adanya penetapan dari kitab sezaman atau yang mendekati tentang keberadaan Ubaidillah, merupakan pertanyaan bid'ah dalam ilmu nasab. Pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang tidak ilmiah sama sekali. Selain itu, dalam ilmu nasab tidak ada pertanyaan seperti itu. Contohnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Al-Syajarah Al-Mubarakah menyebutkan bahwa putra dari Ahmad Al-Abah, Al-Muhajir, ada 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Ketika ditanya, siapa yang memberitahukan kepada beliau tentang nama-nama tersebut? Beliau menggunakan manuskrip apa dan tahun berapa manuskripnya? Maka tidak akan bisa dijawab. Karena ini ilmu nasab, bukan ilmu hadis. Kalau ilmu hadis, ketika satu rawi disebutkan maka harus diteliti dulu dari berbagai aspek, seperti dia sikah atau tidak. Jika tidak, berarti kualitas hadisnya turun. Kalau ilmu nasab tidak ada teori seperti ini. Lalu, bagaimana pendapat jenengan tentang kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah yang dibuat dalil oleh mereka yang meragukan nasab Ba'alawi? Sebetulnya, orang-orang yang ingin membatalkan nasab Ba'alawi rujukan yang paling paten adalah kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah, yang diklaim sebagai karangan Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Tetapi ternyata kitab tersebut bermasalah. Dalam kitab ini disebutkan bahwa anak dari Ahmad Al-Abah itu cuma 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Tidak disebutkan putra beliau yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Ketika nama Ubaidillah tidak disebutkan lantas tidak bisa diklaim bahwa nasab Ba'alawi itu putus atau batil. Mengapa? Pertama, kitab tersebut kontroversial apakah benar merupakan karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi atau tidak. Karena kalau melihat kitab Imam Ar-Razi yang satunya yaitu Itikadu Firokil Muslimin wal Musyrikin mengatakan bahwa Asyabul Intizor, atau Syiah yang menunggu kemunculan Imam Mahdi, menganggap bahwa putra dari Hasan Al-Askari, yaitu Muhammad, akan hadir menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Dan mereka diklaim sebagai aliran sesat oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lah, kenapa dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah malah dibenarkan konsep Imam Mahdi tersebut? Kedua, menurut catatan sejarah, manuskrip kitab ini baru disalin pada abad ke-8 menuju abad ke-9. Dan kita tidak akan bisa menemukan manuskrip asli dan manuskrip lain sebagai perbandingan, selain yang ditemukan oleh Syekh Al-Mar'ashi, salah satu pembesar ulama Syiah. Lalu disalin oleh Said Mahdi Ar-Rajai. Ketiga, kita tidak akan temukan pendapat dari berbagai ulama yang mengatakan bahwa Imam Ar-Razi memiliki kitab tersebut. Dari sini, memberikan kesimpulan bahwa kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah merupakan kitab yang kontroversial, dan masih diragukan keberadaannya.